kasihan banget ya selama setahun ini pandemi. Dia mau nyari nafkah pun susah, dimarahi oleh keluarga, dimarahi oleh istrinya. Mau nyari duit 1.000 pun hampir tidak mungkin gitu, bahkan pernah pulang dengan hampa gitu ya, tangan kosong. Dia juga anaknya, dia harus sendirian gitu ya. Oke, selamat siang di sini, Pak Angga selaku dosen saya Fikri Hanggari Wirawan selaku anak murid Bapak. Hari ini saya akan membuat video yang menceritakan tentang apa yang sudah saya perbuat, yaitu dan juga menjalankan tugas, yaitu exposure yang telah Bapak berikan kepada saya. Hari ini tema konsep yang saya usung yaitu berbincang, talk, podcast bersama teman saya Mas Jordi. Ya, Mas Jordi. Jadi hari ini saya ingin mengusung tema atau konsep di mana kami akan membahas apa yang telah saya lakukan bersama teman saya ini, dan di mana temanya itu akibat dari pandemi Covid selama setahun ini. Oke. Jadi gimana menurut Mas Jordi tentang pandemi selama setahun ini? Ya buat gue sendiri sih pandemi ini benar-benar yang berdampak banget ya buat dari ya kita aja sebagai mahasiswa, kita berdampak lah dari kita sistem kuliahnya jadi beda, bisa jadi online. Terus yang dimana kita offline pun kita kadang masih bingung gitu, dari dosen ngomong apa, kita online aja makin bingung ya kan? Betul. Nah terus kalau dari dampak yang luar sih dampak banget sih, dari sisi pekerjaan, dari sisi ekonomi, pemerintah, semua berubah dah intinya. Saya setuju banget sama Mas Jordi ini, di mana emang Covid ini berdampak sangat luas, besar, apalagi bagi penduduk-penduduk yang kurang beruntung. Jadi saya sudah melakukan sesuatu, saya ketemu orang yang dimana pas pandemi ini kehilangan pekerjaan akibat Covid ini ya. Kasihan sekali. Nanti saya akan memberikan cuplikannya. Halo, jadi selamat sore, selamat siang. Hari ini kita akan coba ngajak bapak yang pakai kostum itu buat jalan, karena dia sedang menggendong anaknya. Sekarang udah mau hujan juga. Jadi yuk kita langsung bantu dia. Sudah dilihat itu sedikit cuplikan dari yang telah saya lakukan bersama Mas Jordi ini. Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata ada ya orang-orang seperti mereka yang merasakan dampak yang begitu luar biasa ya. Saya bertemu dengan bapak ini, saya tidak menanyakan namanya, dia pergi bersama anaknya. Lalu saya memberanikan diri karena hati saya tergerak untuk membantu bapak ini. Lalu akhirnya saya dalam pembicaraan yang sudah kurang lebih nanti ditayangkan, saya membuat kesimpulan bahwa kasihan banget ya selama setahun ini pandemi. Dia mau nyari nafkah pun susah, dimarahi oleh keluarga, dimarahi oleh istrinya. Mau nyari duit 1.000 pun hampir tidak mungkin gitu, bahkan pernah pulang dengan hampa gitu ya, tangan kosong. Emang kerjanya udah gini dari dulu apa gimana Pak? Baru berapa bulan sejak corona aja. Oh, gara-gara corona. Katanya dagang saya. Iya. Dulu Bapak kan kalau lagi begini jarang dapat duit, Pak. Oh. 1.000 kan kagak. Aduh. Ya kan anak ini kan juga ngarep-ngarep kayaknya. Jadi tadi saya udah berbincang-bincang cukup lama dengan bapak itu sendiri yang menggunakan kostum untuk mencari nafkah.
saya membuat kesimpulan bahwa luar biasa sekali dampak dari COVID ini ya. Kita bisa lihat ternyata pemerintah banyak loh masyarakatnya yang masih seperti ini gitu. Iya. Apalagi kita dengar belum lama ini kasus dari Bansos. menteri kita ya, Iya. bansos korupsi lah. Kami tadi sempat bertanya kepada bapak tersebut, apakah bapak sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah, dan dia menjawab belum pernah. Nah, itulah yang membuat saya juga tergerak membuat video ini sekaligus untuk memberikan pemberitahuan untuk masyarakat luar dan khususnya pemerintah untuk agar lebih tahu dan menyadari bahwa banyak loh masyarakat seperti ini. Menurut Mas Jordi sendiri gimana? Ya, maksudnya gini, dari yang sebenarnya pas kemarin ketahuan juga kasus bansos korupsi itu benar saya kesel banget sih. Kayak gue itu sendiri kayak wah gila sih, kayak duit yang buat untuk bantuan sosial itu dikorupsiin. Di mana hati lu gitu loh. Nah, sedangkan kita hari ini aja baru ketemu orang yang bener-bener yang membutuhkan malah, dan mereka nggak dapat gitu loh. Betul. Ya pas saya dengar cerita dari mereka kan, ya tadi kan lu juga nanya kan, bapak udah dapat bantuan sosial belum dari pemerintah gitu? Belum. Wah itu sih bener kayak gila ya gitu ya, sampai ada yang mau korupsiin gitu loh. Dimana mereka aja nyari 1.000 rupiah pun susah. Betul. Lah situ nggak korupsiin, itu parah banget menurut gua gitu. Itu udah parah banget. Sangat luar biasa. Apakah Mas Jordi pernah ketemu juga hal yang pernah saya Oh temukan? iya pernah. Sebenarnya udah rada lamaan Ada lama ya. di Bandung waktu itu. Saya sama teman saya ketemu sama persis kostum, cuma beda kostum aja ya. Beda kostum ya. Iya, itu waktu itu udah malam, terus dia jalan kaki sendiri. Akhirnya saya dan teman saya itu ya Berinisiatif ya. iya benar berinisiatif untuk ayo kak naik mobil gitu sama saya anterin gitu ya. Pertama-tama dia nolak gitu ya. Enggak apa-apa, tapi akhirnya dia mau gitu kan. Di sepanjang jalan dia cerita bahwa ya emang dia ditinggal orang tua, ditinggal keluarganya, ditinggal anaknya, dia harus sendirian gitu ya. Ya dia kurang lebih sehari hampir 10 kilo atau 20 kilo gitu jalan kaki gitu loh. Kalau dia dapat duit gitu ya disisihin buat naik angkot atau naik kereta. Tapi kalau dia sama sekali dapat duit ya jalan kaki gitu. Makanya kayak terus saya nanya juga, bapak udah dapat bantuan sosial belum gitu kan? Ternyata belum. Kan itu parah banget gitu ya. Luar biasa ya. Dan ternyata kita tahu ternyata kebusukan dari pemerintah itu menyebabkan kesengsaraan untuk masyarakat kita sendiri, dan bukti nyatanya ya saya dan teman saya ini menghampiri orang-orang tersebut dengan harapan bisa memberikan mereka sedikit bantuan, walaupun kami tidak bisa memberi banyak ya, sekadar tumpangan dan sedikit rezeki untuk mereka kami sisihkan. Ya setidaknya saya setelah melihat mereka menerima hal itu atau kami mengantar mereka naik mobil tuh, melihat mereka tersenyum tuh menurut saya itu hal yang luar biasa. Dalam hati saya kok wah ternyata melakukan hal kebaikan seperti ini kok bisa menumbuhkan rasa hal seperti itu, hal yang begitu luar biasa menurut kami. Jadi ya saya harapkan ini juga khususnya mohon didengar pemerintah bahwa banyak masyarakat kita semua ini yang membutuhkan kalian semua untuk memberikan bantuan. Jadi ini kami hanya memberikan contoh sedikit untuk para penonton bahwa masih banyak orang yang kesusahan, dan ya setidaknya kami ingin membiar mata orang-orang yang menonton nanti ini bisa terbuka dan bisa untuk mencoba membantu orang-orang seperti mereka. Ya walaupun kami baru melakukan seperti ini, akan terus kami akan lakukan biar mereka bisa menjadi ya setidaknya senang walaupun tidak bisa menerima banyak seperti itu. Jadi gitu ya, kurang lebih seperti itu Mas Jordi. Adakah pesan-pesan terakhir gitu Mas? Saya mau nambahin bahwa ya mungkin yang dilihat dari TV itu atau dari media itu nggak sefakta itu. Kalau di TV dan atau media itu udah dikasih lihat mereka dapat bansos atau dapat bantuan, tapi realitanya itu nggak seperti itu. Nggak semua orang dapat, dan ya kita harus sadar bahwa emang nggak semua orang itu jujur gitu ngerti gak sih? Kayak kasusnya kayak menteri kemarin dia syuting gitu ya, kasih bantuan sosial, tapi ternyata malah dikorupsiin. Ya.
ya contohnya sekarang yang kita lihat fakta aja, orang yang tadi kita ketemu aja belum dapat bantuan sosial. Dan terus menderita ya. Iya, bagaimana ceritanya gitu. Jadi ya udah seperti tadi diberitahukan oleh Mas Jordi, ya memang itu banyaklah kesalahan-kesalahan, banyak masyarakat yang masih menderita. Ya, dan di sini juga saya berharap bisa para penonton yang nanti menonton ini bisa membuka mata juga jika melihat orang-orang seperti mereka yang membutuhkan seperti itu. Tolong sisihkan sedikit tentang mereka. Ya, jadi sekian pembicaraan hari ini, podcast hari ini saya bersama Mas Jordi. Kami sudah melakukan di kafe, kami sudah tes, tidak terkena, kami aman, kami sudah tes, jadi kami bisa melakukan hal ini dengan sehat, bukan tanpa asal-asalan kita bikin video ya. Kita sudah tes, jadi jauh dari COVID. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ini juga saya terinspirasi dari Pak Angga selaku dosen saya yang telah membuat saya melakukan hal ini dan membuat mata saya terbuka. Ternyata dengan melakukan hal ini tuh hal yang sangat luar biasa buat orang lain juga. Dan juga saya yakin kita selalu akan diberkati, Tuhan memberkati. Amin. Sekian dari saya, Vicky Anggara Wirawan. Sekian dari saya juga, Jordi. Terima kasih setelah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.